Para jamaah sekalian, hari ini tadabbur ayat Al-Quran kita, temanya adalah tentang jangan meninggalkan generasi yang lemah. Adalah para jamaah sekalian yang berbahagia, mencintai anak generasi penerus itu adalah fitrah manusia. Jadi di antara sifat-sifat seorang pahlawan adalah bagaimana dia tidak mau meninggalkan dunia ini sebelum ada penerusnya, ya, sebelum ada orang yang akan melanjutkan kebaikan dia. Itulah sifat-sifat para nabi, para rasul. Kalau kita lihat ayat-ayatnya itu, banyak ayat para nabi, para rasul yang sebelum wafatnya itu meminta kepada Allah tentang generasi, ya, generasi penerusnya. Contohnya diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, doa beliau adalah di surat Al-Baqarah, di surat Ibrahim, Rabbi ja'al hadza al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah anak cucu keturunanku dari menyembah patung berhala. Jadi doanya itu meminta kebaikan buat anaknya, ya. Di dalam surat Al-Baqarah pun demikian, ya. Dia ketika diangkat oleh Allah menjadi seorang pemimpin, Nabi Ibrahim juga minta, apakah wa min dzurriyyati, anak keturunanku juga akan jadi imamah, akan menjadi seorang imam. Jadi begitu khawatir terhadap anak dan keturunan generasi penerusnya. Nabi Zakaria begitu bertahun-tahun belum punya keturunan, doanya sampai udah palanya sudah menyala dengan uban, itu bahasanya perjauh, palanya menyala itu dengan uban. Lalu kemudian tulangnya sudah lemah, tapi yang dia doakan adalah wahabli min ladunka waliyya, berikanlah kepada kami dari sisimu seorang waliya, seorang anak yang akan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Jadi para jemaah, ini doa-doa para nabi, para rasul. Nabi Yaqub alaihissalam, yaitu sebelum meninggal dunia, beliau bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, nanti kalau bapak sudah meninggal, apa yang akan kalian sembah? Nah, ini para jemaah sekalian, Nabi Zakaria juga demikian, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yaqub. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan mentadabburi ayat yang terkait dengan jangan meninggalkan generasi yang lemah, yaitu ada di surat An-Nisa ayat 9. Ya, jelas kalimatnya ini para jemaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan saya baca di rakaat pertama. Wal yakhsha, dan hendaknya takutlah, alladzina, orang-orang yang law taraku, kalau seandainya mereka itu meninggalkan min khalfihim, setelah mereka itu, ini maksudnya adalah setelah mereka wafat, zurriyatan, yaitu anak cucu keturunan, di'afa, yang lemah. Berarti kapan ini baru ketahuannya nih nanti para jemaah? Biasanya setelah seseorang meninggal dunia baru itu muncul, ya, pada generasi-generasi sesudahnya. Itu pada cekcok, berebut warisan, ya, susah memutuskan silaturahim dan lain sebagainya. Khafu 'alaihim, mereka khawatir menimpa keburukan kepada mereka. Falyattaqullaha, maka hendaknya bertakwalah kepada Allah. Wa yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka mengatakan perkataan yang benar. Nah, ini para jemaah sekalian, surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan tentang hendaknya kita takut, ya,
Jadi perintahnya untuk apa para jamaah? Perintahnya suruh takut, suruh khawatir. Tadi secara tidak langsung para jamaah, bukannya langsung didiklah anakmu, perhatikanlah anakmu, tapi secara tidak langsung takutlah kamu. Maka siapa orang yang takut, khawatir, pasti dia akan melakukan tindakan, akan mendidik, akan memberi nasihat, mengajarkan nilai-nilai akhlak dan lain sebagainya. Nah ini para jamaah sekalian ayatnya, surat An-Nisa ayat 9. Nah pertanyaannya para jamaah, yang pertama barangkali, apakah rasa takut itu sudah ada dalam diri kita sedari sekarang atau belum? Sedari kita masih hidup para jemaah. Nah ini tadabbur yang pertama. Umumnya orang para jemaah, dia lebih takut kalau dia meninggal dunia enggak punya keturunan. Tapi kurang diperhatikan adalah yang kedua. Kalau udah punya keturunan, kira-kira keturunannya nanti setelah aku ini bagaimana? Ya, disuruh renungkan anak-anak kita, ini masih ada kita, keadaannya seperti apa? Nanti kalau kita sudah nggak ada, kira-kira mereka bagaimana? Ya, betapa banyak para jamaah anak-anak keluarga yang pertama modelnya banyak. Yang pertama ada orang yang masih bapak orang tuanya itu masih hidup, tuh anak masih udah berantem terus. Bapak sama ibunya orang tuanya masih ada, masih sering ribut, susah diatur. Kira-kira bagaimana nanti setelah wafat? Yang kedua ada orang tuanya masih hidup, ya, anaknya akur. Tapi begitu orang tua meninggal, cekcok. Ya kalau yang pertama orang tuanya masih hidup pada jamaah, anaknya pada berantem terus. Begitu orang tua meninggal, pada akur. Ada nggak begitu? Bos bapaknya meninggal, pada akur. Ya pada baik gitu ya. Nah ini mau pilih yang mana para jemaah? Pasti kita masih hidup, anak kita pada akur. Nah pada meninggal juga akur juga, maunya begitu Pak Bu ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Nah ini para jemaah tadabbur yang pertama. Jadi kita tidak tahu, makanya yang harus ada dan cuma khawatir. Ya. Ada anak yang masih orang tuanya itu pada akur, pada baik, datang terus, begitu orang tuanya meninggal pada berebut warisan. Akhirnya putus, itu udah nggak kenal lagi saudara. Ya, nauzubillah. Nah ini tadabbur yang pertama. Kemudian tadabbur yang kedua para jemaah, kira-kira ini hal apa yang paling kita takutkan menimpa anak, cucu, keturunan generasi kita setelah kita wafat nanti? Yang paling kita khawatirkan terhadap mereka dalam hal apanya? Apakah dalam hal satu ekonominya? Ntar kalau saya meninggal kira-kira pada makan apa anak saya? Ya makan pasti makan nasi ya kan? Maksudnya siapa yang cariin biayanya, jaganya? Anak-anak yatim tuh pada masih kecil-kecil, bapaknya meninggal. Jadi yang bikin berat orang meninggal itu nanti ada mikirin ntar anak saya ini siapa, padahal Allah yang jamin rezeki mereka. Ya ada yang mikir lagi ntar kalau saya meninggal, ntar istri saya masih muda, mana cakep, banyak yang naksir, ntar dia kawin lagi. Nah ini para jamaah takutnya dalam hal apa? Dalam hal kesehatan. Apakah nanti setelah saya meninggal pada sakit? Apakah dalam hal ilmu, pada bodoh, pada nggak sekolah, pada nggak kuliah? Apakah dalam hal agama, ibadah, nanti sholat apa enggak, ya, pada taat sama agama atau enggak? Ini banyak yang dikhawatirkan Pak para jemaah. Jadi yang mana yang dikhawatirkan, yang paling mengkhawatirkan kira-kira? Tentang apa? Tentang ibadah. Yang benar, umumnya orang lebih besar memperhatikan soal masalah harta ekonomi. Tapi yang menarik pada jemaah, semua dalam Islam, dalam Al-Quran, takut-takut yang akan menimpa anak, cucu, keturunan kita itu tidak disalahkan. Apa disalahkan kalau orang mau meninggal, kalau orang takut menimpa kepada keluarganya, anak, cucu, keturunan, generasi penerusnya, kalau seandainya mereka takut miskin? Di dalam Islam itu justru diperhatikan sekali. Jangan sampai ada orang meninggal dunia
meninggalkan anak cucu keturunannya dalam keadaan miskin, yatakaffafuna nas. Mereka menegarakan tangan mereka meminta-minta kepada manusia, pada orang. Itu nggak boleh juga. Takut kepada, apalagi takut kepada yang lemahnya itu adalah dalam urusan agama, dalam urusan ilmu, dalam urusan akhlak, dalam urusan ibadah, dalam urusan harta saja. Itu para jemaah sekalian, itu diperhatikan dalam Islam. Ya. Jadi justru dalam ayat ini para jemaah, konteks ayat ini surat An-Nisa ayat 9, sebenarnya yang ditakutkan menurut ayat ini adalah takut dari segi apa? Ternyata para jemaah, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, ayat yang mengapit surat An-Nisa ayat 9 ini, ternyata surat An-Nisa itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan ayat waris, yang terkaitan dengan harta peninggalan orang tua, yang disebut dengan waris. Maka yang dimaksud takut dalam ayat ini sebenarnya para jemaah sesuai konteks ayatnya itu takut kalau generasi penerus kita ini lemah dari segi ekonomi. Ya. Apa itu? Tahu dari mana? Ternyata ini dari asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzul ayat ini? Sepintas kita mengira, wah ini perintah buat kita semua untuk memperhatikan anak cucu keturunan kita, apa yang menimpa mereka nanti setelah kita meninggal dunia. Tapi kalau kita lihat asbabun nuzulnya ternyata unik. Maksudnya kalau lihat dari segi bahasa, wal yakhsha itu artinya itu domirnya, perintah itu juga untuk satu orang. Hendaknya seseorang takut. Berapa? Si fulan A, si A takut. Takut apa? Takut lautaraku, yaitu kalau ada orang lain, mereka itu wafat meninggalkan generasi yang lemah. Bukan cuma takut kepada dirinya sendiri, tapi takut kepada orang lain. Nah ternyata asbabun nuzulnya disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, yakni ada seseorang saat itu sedang sekarat, mau meninggal dunia. Lalu di sampingnya ada seseorang kerabatnya, ya, dia berdiri di sampingnya. Lalu ternyata dia dengar orang yang sekarat, yang mau meninggal dunia itu, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ternyata isi wasiatnya itu adalah isinya zalim. Isi wasiatnya itu tidak adil. Ya, apa isi wasiatnya? Seumpama ini anak yang paling tua nggak dikasih warisan, nggak dikasih bagian, yang paling kecil dikasih banyakan, ini nggak dikasih, yang ini dikasih. Nah ini ternyata wasiatnya nggak benar, dan ternyata di antara budaya orang-orang jahiliyah itu dulu seperti itu dalam warisan. Perempuan gak dikasih warisan, ya istri gak dikasih. Jadi ini zalim. Maka orang yang ada di sampingnya itu, ya, yang berdiri di sampingnya tersebut, apa harus dilakukan? Kalau mendengar ada orang yang berwasiat dan wasiatnya itu berpotensi nanti akan melemahkan generasi sesudahnya. Ada di antara mereka yang nggak dapat harta, atau setelahnya mereka malah pada berantem karena ketidakadilan tersebut. Maka turunlah ayat ini sebenarnya diturunkan untuk pada orang yang sehat, bukan orang yang sedang sakaratnya. Artinya kalau ada menyaksikan, ya, orang lain sedang berwasiat, ternyata isi wasiatnya itu tidak adil, jangan diam saja. Perintahkannya falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Nasihatin orang itu agar berwasiat dengan benar. Takut. Jadi ternyata takutnya konteks ayat ini adalah kalau anak cucu keturunan generasi penerus orang lain. Ya, meskipun secara logika akal, kalau terhadap orang lain aja dia diperintahkan takut, maka untuk anak dia, keturunan dia itu udah otomatis nggak apa? Jadi jangan dibiarkan.
Jadi para jamaah, ini konteksnya adalah kalau lihat asbabun nuzulnya, salah satu yang dijadikan dari oleh para ulama, dijadikan referensi hadisnya adalah tentang itu. Jadi para jamaah sekalian yang Allah muliakan, meninggalkan generasi yang dalam keadaan lemah secara ekonomi itu diakui dalam Islam. Secara agama juga diakui, seperti Nabi Yakub tadi. Ya, ketika dia meninggal dunia, yang dikhawatirkan bukan masalah harta, tapi masalah ibadah. Ma ta'buduna min ba'di wa wassa Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, ingatlah ketika ataukah kamu menyaksikan bagaimana Nabi Yakub ketika datang kematian, hadara, yaitu mau menjelang kematiannya. Dikumpulin anak-anaknya, ditanya ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku wafat? Aku tidak ada. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim ila akhir ayat. Kami tenang saja Pak, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan bapakmu yang yaitu ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Jadi para jamaah, beruntung sekali kalau ada orang yang mau meninggal dunia itu sempat mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat tentang agama. Ya, jadi dalam kekhawatiran terhadap agama itu ada diakomodir dalam Islam dan diwujudkan. Bentuk perhatiannya adalah dengan memastikan, ya, bagaimana nanti sholatmu kalau bapak nggak ada, bagaimana nanti ibadahmu kalau nanti bapak sudah tidak ada. Minta kepastian kepada anak-anak. Jadi kalau tentang harta bukan berarti nggak boleh. Jadi nggak naif, jangan hobi. Masih mau meninggal dunia, masih yang diurusin adalah harta. Harus itu para jemaah. Jangan sampai gontok-gontokan berebut warisan setelah orang tuanya meninggal. Udah dipastiin yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga udah pada siap. Nah, ini dalilnya mana para jemaah sekalian? Ini sesuai dengan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah sahabat yang utama, sahabat yang memiliki keutamaan, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam generasi awal, minal muhajirin, dari kalangan orang yang hijrah. Pada saat dia sudah hijrah, lalu kemudian suatu ketika dia pernah ikut haji wada bersama Nabi SAW ke kota Mekah. Dari Madinah ke kota Mekah, begitu sampai di kota Mekah ternyata beliau jatuh sakit. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW menjenguk dia. Menjenguk dalam keadaan sakitnya itu apa? Dia ngomong, ya Rasulullah, engkau melihat bagaimana sakitku ini sudah sampai seperti ini. Ternyata dia merasa umurnya, ajalnya enggak lama lagi. Ya, lalu dia mengatakan apa? Yang dia pikirkan adalah harta. Ya, apa katanya? Bahwa aku ini anak dumalin, aku ini hartaku banyak. Tapi anakku saat itu ada meninggalkan satu orang perempuan. Bolehkah aku sedekahkan hartaku semuanya? Karena kalau perempuan barangkali nanti kalau sudah dinikahi sama seorang laki-laki sudah jadi tanggungan suaminya. Jadi nggak perlu harta banyak-banyak. Bolehkah aku sedekahkan kepada semuanya? Maka apa kata Nabi? Lah, nggak boleh. Nah, untuk perjalanan mengingatkan ya bahwasanya di antara yang dipikirkan oleh orang menjelang kematian itu adalah tentang harta. Nah, kayak tadi ayat yang saya baca juga di rakaat kedua itu adalah perintah untuk menginfakkan harta anfuqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Jadi sedekahkan harta itu kapan? Sekarang juga. Kapan? Saat kita lagi sehat, saat kita sedang lapang. Jangan sampai pada saat sudah datang kematian. Karena umumnya orang itu baru mau sedekah itu adalah mau mendekati kematian.
Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kalau udah datang kematiannya baru aku tunda saja kematianku barang sebentar. Mau ngapain? Kalau seandainya usianya itu ditunda, dia akan mengatakan fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Nah, umumnya bermasalah harta, tapi kalau orang udah menjelang kematiannya, sakarat itu biasanya cara berpikirnya sudah tidak stabil. Ya, bagian kekhawatirannya pengen masuk surga, menembus dosanya, hingga akhirnya lupa terhadap hak-hak anaknya. Boleh nggak aku sedekahkan semuanya? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau setengahnya? Nggak boleh juga setengah hartanya. Bagaimana kalau sepertiganya? Nawar saja. Sepertiga juga masih banyak. Wathulutsu katsir. Akhirnya boleh tapi masih kebanyakan. Kata Ibnu Abbas itu setidaknya seperempatnya. Jadi kalau ada orang yang menjelang kematiannya, wafatnya itu dia berwasiat mau nyumbang ke masjid, mau nyumbang ke ini ke itu, maka yang berlaku maksimal itu adalah seperempat atau sepertiganya. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, kata Nabi, kenapa diarahkan nggak boleh? Karena Nabi mengatakan, satu, kamu kalau meninggalkan anak cucu keturunan kamu dalam keadaan cukup agnia, itu khair, lebih baik daripada kamu meninggalkan anak cucu keturunan kamu dalam keadaan miskin yang dia menenggarakan tangannya. Artinya sudah dipersiapkan Pak Jemaah. Seseorang sebelum meninggal dunia itu tentang kecukupan rezeki anaknya, jangan sampai minta-minta. Meskipun kita tidak pahami Pak Jemaah secara letterlah, secara tekstual seperti itu, karena Nabi SAW pun wafat apakah meninggalkan harta buat anaknya Fatimah? Enggak banyak yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Cuma baju besi, tikar, pedang, bukan kontrakan, bukan rekening deposito, enggak. Terus siapa lagi yang meninggal dunia yaitu tidak meninggalkan harta yang banyak, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal penjaman dari kalangan Bani Abbasiyah, yaitu ketika Bani Umayyah, maaf ya. Jadi ketika dia memimpin jadi khalifah, itu rakyatnya itu makmur sekali. Sampai ada zaman dikatakan tidak ada orang yang menerima zakat, itu zaman beliau Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya pikir waktu pertama kali mendengar, apa iya ada sebuah negara nggak ada orang miskinnya? Percaya nggak percaya? Ternyata begitu ditelusuri sejarahnya benar. Bagaimana dia bekerja untuk negara itu sampai sedemikian rupa memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya. Lalu ternyata para jemaah sekalian, tidak lama dia memimpin dan usianya masih muda. Maka diberi gelar Umar kedua. Umarnya kedua Umar bin Khattab, yang pertama Umar bin Abdul Aziz. Jadi para jemaah, ternyata yang menarik yang terkait dengan pembahasan kita pada hari ini adalah beliau wafat meninggal dunia dalam keadaan anaknya itu tidak dipersiapkan, punya perusahaan ini, punya pulau ini, punya bisnis ini. Justru dia berpesan kepada anaknya, nah, maukah kamu pilih mana? Bapak tinggalkan buat kamu harta yang banyak, tapi bapak masuk neraka. Bapak tinggalkan buat kamu harta yang banyak, tapi bapak masuk neraka. Atau pilih mana? Bapak masuk surga, tapi tidak ada yang bapak berikan buat kamu. Akhirnya anak-anaknya memilih untuk masuk surga bapak. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mesti maknanya harus disiapkan semuanya punya harta. Tapi ternyata setelah beliau wafat, baru Allah kasih harta yang banyak itu kepada anak-anaknya, agar tidak menjadi fitnah bahwa kekayaan mereka itu didapat dari hasil kekayaan pejabatan bapaknya.
Jadi dikasih berikutnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia mengatakan seperti itu sedang mempersiapkan agar anaknya nanti kelak pun akan menjadi orang yang kaya. Karena dengan demikian dia akan berusaha dengan gigih ya, dengan semangat berusaha dan akhirnya menjadi cukup. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, ada cerita-cerita orang yang meninggalkan harta anak keturunannya tidak banyak hartanya, ya, tapi tidak sampai meminta-minta kepada orang. Yang meninggalkan dalam keadaan cukup juga banyak. Seperti Nabi Daud, ya, atau Nabi Sulaiman, itu yang ditinggalkan adalah kerajaan, kekuasaan, ya. Jadi para jamaah sekalian, intinya adalah bahwa dalam Islam itu mempersiapkan generasi yang kuat, ya, jangan meninggalkan generasi yang lemah itu dalam semua sisi kehidupan. Lemah ilmu jangan, lemah iman jangan, lemah amal jangan, lemah silaturahim jangan, lemah harta juga jangan. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia. Ternyata yang terakhir ini yang menarik, bahwa setiap kita ini para jamaah tidak tahu bagaimana kondisi anak cucu keturunan kita setelah kita meninggal dunia. Tidak ada yang bisa menjamin seorang ustaz, seorang kiai anaknya itu baik-baik saja setelah dia meninggal dunia. Ya, ternyata ada banyak juga yang pada berebutan warisan, susah disatukan dalam silaturahim, ya. Padahal udah dididik, sudah dipesantrenin, sudah dinasehatin. Tidak ada yang bisa menjamin, apalagi seorang preman, ya, seorang bukan siapa-siapa. Tapi ternyata kita saksikan juga ada orang yang seorang keluarganya aku padahal bapaknya biasa-biasa aja. Artinya semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah dalam menjaga mereka, apalagi kalau sudah meninggal, bagaimana cara menjaganya? Mau bangkit lagi dari kuburan? Jadi bikin sinetron dulu bangkit dari kuburan, ya. Ternyata ayat ini memberikan isyarat ketika kita tidak mampu meninggalkan, mengkondisikan anak generasi penerus kita agar menjadi kuat, bahwa keterbatasan diri kita tersebut ternyata bisa ditutup dengan kita melakukan perhatian kepada generasi anak cucu keturunan orang lain. Kita ikut andil memberikan perhatian kepada generasi penerus orang lain yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada kita, Allah akan jaga anak kita. Al-jaza'u min jinsil amal, ya. Karena para ulama kaidah balasan satu amal itu sesuai dengan amalnya. Kalau kita sering nolong orang, maka Allah akan tolong kita. Kalau kita sering bantuin memudahkan urusan orang, Allah akan mudahin urusan kita. Kalau kita bikin susah orang, Allah akan susahin hidup kita. Begitu juga dengan kalau kita tolongin orang lain dalam mendidik anak mereka, maka Allah akan mendidik anak kita. Kalau Allah udah didik anak kita, maka akan jauh lebih baik daripada kualitas kita. Maka itu sebuah strategi para jamaah. Di antara bentuk amalan jangan kita meninggalkan generasi yang lemah adalah ikut andil. Di masjid ada anak-anak dikumpulin, dukung, support. Di RT Karang Taruna program-program yang memperhatikan pembinaan generasi penerus, kita ikut bantu. Kita inginkan apa? Agar anak kita nanti pun akan Allah jaga. Dan seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki dinding rumah anak yatim. Kenapa itu? Adalah bentuk Allah menjaga anak tersebut. Ternyata anak itu adalah anak yatim, gulamain yatimain, dua anak yatim yang bapaknya sudah meninggal, didatangkan oleh Allah Nabi Musa dengan Nabi Khidir untuk menjaga rumahnya, gara-gara bapaknya dulu adalah orang yang soleh. Maka ketika dia meninggal, anaknya yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali para jemaah sekalian berbahagia, jangan meninggalkan generasi yang lemah dalam hal apapun. Dan apa yang bisa kita lakukan, ya, selain kita membina anak keturunan cucu generasi penerus kita, perhatikan juga generasi penerus orang